Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna. Maqalah yang ke-21 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-salatu imaduddin. Adapun salat itu merupakan tiangnya agama. Aqwamuddin, yakni penegak agama. Kama annal umuda, sebagaimana sesungguhnya tiang-tiang penyangga itu qiwamul baiti, merupakan penegak rumah. Tiang-tiang itu merupakan penyangga rumah, merupakan qawamul bait. Wa fiha, dan itu tetap di dalam salat, dan di dalam salat ay as-salat, yakni di dalam salat itu asyru khisalin, ada 10 hal yang terdapat di dalam salat. Jadi yang tersirat ataupun nilai-nilai yang terdapat di dalam salat itu ada 10 rahasia. Yang pertama, zainul wajhi. Salat itu akan menjadi hiasan wajah. Jadi orang yang senang salat dan salatnya khusyuk, maka akan terlihat wajahnya indah. Terlihat wajahnya itu mempesona, cerah, tidak gelap auranya. Walaupun mohon maaf, mungkin warna kulit tidak terlalu putih, akan tetapi wajahnya itu memancarkan cahaya ruhaniyah. Cahaya ruhaniyah. Saya sering berjumpa dengan ulama-ulama Afrika, walau mereka hitam kelam, tapi ada keteduhan. Ada keteduhan pada wajah mereka. Terlihat aura ketentraman jiwa. Jadi itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah-wajah mereka terdapat bekas-bekas sujud, tanda-tanda bekas sujud. Yang dimaksud bukan tanda hitam di dahi, karena dulu sahabat Umar juga putranya pernah marah kepada orang yang merusak wajahnya. Dengan seperti itu, sahabat Umar marah kepada orang yang seperti itu. Sahabat Umar ketika melihat orang yang dahinya menebal, kapalan dan menghitam, sahabat Umar justru berkata, "Kamu tahu aku siapa? Aku adalah sahabat Rasul. Aku hidup bersama Rasul, sholat bersamanya sekian lama. Apakah kau lihat aku merusak wajahku?" Karena Rasulullah juga melakukan sholat, dan sholatnya bahkan lebih banyak dibandingkan kita, tapi wajahnya tidak dirusak, tidak menjadi rusak hanya karena sujud. Kemudian dalam riwayat yang lain, sahabat Abdullah bin Umar punya anak angkat. Sahabat Abdullah bin Umar punya anak angkat. Ketika anak angkatnya dahinya kapalan, menebal, menghitam, kemudian anak angkatnya itu menyapa beliau, datang menyambangi beliau. Sahabat Abdullah bin Umar malah berkata, "Siapa kamu? Man anta?" Anak angkatnya datang, malah ditanyanya begitu kayak nggak paham, seperti yang tidak kenal. "Man anta? Siapa kamu?" "Aku anak angkatmu, ayah." Begitu. "Anak angkatku?" Begitu, sampai dengan raut wajah yang tidak ramah. Karena apa? Ada satu hal yang tidak disetujui oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. "Kamu tahu siapa aku?" katanya. Hampir sama dengan sahabat Umar perkataannya. "Aku orang yang hidup bersama Rasulullah. Aku sholat di belakang Rasulullah sekian lama.
dan sampai sekarang pun aku masih sholat sujud kepada Allah sekian lamanya. Apa kau lihat ada tanda hitam di dahiku? Apa kau lihat aku merusak dahiku atau wajahku? Sesungguhnya apa yang ada di wajahmu itu bukanlah tanda sujud, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Artinya apa? Salah cara sujudnya. Salah cara sujudnya. Bisa jadi kemungkinan ketika sujud itu terlalu menggesekkan dahinya ke karpet ataupun ke kerikil. Jadi simahum fi wujuhim min atharil karpet. Jadi bukan min atharis sujud tapi min atharil karpet, ya. Jika benar sujud kita tidak akan melukai wajah kita. Namun andai pun ada orang yang kulitnya sensitif, jika sujudnya benar tidak berarti ngedepong, ya. Tahu ngedepong? Menjulurkan tubuh seperti orang mau tiarap. Nah, kalau seperti itu otomatis pada saat hendak sujud akan bergeser kulit dahi ini pada bagian tempat sujud. Ketika akan bangkit pasti akan menarik kulit dahi ini sehingga akan tergores sedikit demi sedikit. Tergores. Makanya banyak orang yang baru 1 bulan tobat, ya, mantan preman, masih mending mantan preman daripada mantan ustadznya. Tapi jangan sampai salah pilih guru. Jangan sampai salah pilih guru. Kemudian rahasia sholat yang lainnya, yang kedua adalah wa nurul qalbi, dan juga cahaya bagi jiwa kita, menjadi cahaya batin kita, cahaya spiritual kita. Ruya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatur rajuli nurun fi qalbihi. Solatnya seseorang, adapun solat yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang benar sesuai ilmunya, itu nurun fi qalbihi, merupakan cahaya di dalam jiwanya. Faman syaa minkum falyunawwir qalbahu, siapa di antara kalian yang ingin bercahaya jiwanya, maka sinarilah qalbunya dengan solat. Rawahu Dailami. Artinya jangan tinggalkan solat. Kalau kita sering mengalami kepenatan hidup, coba tengok, periksa sholat kita. Bisa mungkin orang tersebut sering meninggalkan sholat, atau sholat tapi sering mengakhir-akhirkan waktunya, atau mungkin sholat akan tetapi rusuh, tidak di akhir waktu, di awal waktu, tapi rusuh sholatnya, tidak tumakninah, akhirnya hanya mencukupi kewajiban saja, bukan untuk benar-benar memasrahkan diri khidmat. Kalau orang khidmat memasrahkan diri dalam sholatnya, maka dalam sholat dia punya rasa malu, dia merasa menghadap kepada Allah penuh dengan lumpur dosa, penuh dengan kesalahan, tidak dengan pongahnya di dalam sholat itu. Nah, coba periksa. Jika ada orang yang masih sholat tapi ternyata jumawa, ya, merasa paling suci, barangkali perasaan itu adalah penciuman dari asap amal yang terbakar. Dia merasa diterima, padahal dia merasa itu matang ibadahnya, padahal mah hangus. Makanya ada orang yang menganggap terorisme sebagai jihad fisabilillah, mati di jalan Allah, ya, syahid, padahal mati di jalan tamrin. Dia pikir mati syahid, padahal mati sangit.
Sangit itu kan bau kabelem. Amalnya ternyata hangus. Jika ternyata seringkali mengalami kepenatan hidup, banyak masalah, periksa sholatnya. Walaupun sholat mungkin, tapi ternyata sholatnya belang bentong, apalagi yang sering meninggalkan sholatnya. Kalau orang yang sholat aja masih diuji oleh Allah, ya, apalagi yang tidak sholat. Semuanya memang diuji, tapi orang yang sholat akan mendapatkan pertolongan, karena kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Artinya menghadapi kesulitan apapun jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Wasiat saya ini, jangan pernah tinggalkan sholat sekalipun, dalam keadaan sulit sekalipun jangan pernah tinggalkan sholat. Sesusah apapun, sesedih apapun, mampunya bagaimana, lakukan sholat. Jangan dengan dalih aduh belum mandi, aduh ini masih, aduh kebanyakan aduh. Kalau menghadap kepada pejabat, menghadap kepada pemilik modal, kepada orang kaya, berupaya sesegera mungkin datang, dipercepat sampai kepada mereka, karena ada fulus. Ma fil fulus fahadha manfus. Kalau tidak ada fulus, maka ini akan terjadi kematian. Muadiar sirah segitu jadi. Sholat, kalau kita terus menjaga sholat kita, kita memperhatikan apa yang disukai Allah, maka Allah akan selalu menolong kita. Tidak ada manusia hidup yang tidak diuji. Ini yang perlu dijadikan patokan. Jangan berkomentar, si anu juga si fulan sholat tetap aja kok itu masih punya ujian, dapat ujian dari Allah Ta'ala dalam keadaan seperti ini seperti itu. Lihat sholatnya bagaimana. Kalau dia bagus sholatnya, dia akan lewati ujian itu dengan mudah, lulus gitu. Kalau sholatnya karena nggak mau ngaji fikih, sholatnya asal-asalan, males ngajinya, ya iya ibadahnya salah, dia dosa ya lagi karena meninggalkan kewajiban sholat, kewajiban talabul ilminya juga double. Tapi kalau orang mau belajar, masih ada kekhilafan, kekurangan, dimaafkan sama Allah Ta'ala, karena terus mau memperbaiki diri. Maka seperti itulah kita ngaji, kita ngumpul di majelis Ahbabur Rasul ini, bukan menyatakan diri sebagai orang yang paling suci ataupun paling baik, tapi kita punya keinginan menjadi lebih baik lagi. Setuju? Kita ngaji di sini bukan untuk menggadang-gadang diri dengan jumawa dan pongahnya bahwa kita yang paling sempurna, yang paling suci. Tidak, kita bukan yang terbaik, bukan orang yang suci bersih. Kita banyak kekurangan, tapi kita ngumpul di majelis Ahbabur Rasul ini punya tujuan yang sama, satu, yakni memperbaiki diri supaya lebih baik dan memantaskan diri menjadi hamba Allah. Amin. Mugi Gusti Allah nerima segala khidmat kita. Yuk, kita lanjutkan hadisnya. Warahatul badani yang ketiga, sholat itu rahasianya akan menjadi pelepas penat bagi orang yang tulus sholatnya dan benar tata caranya, betul tumak ninah, ya, posisi ruku, posisi sujud, i'tidal, tasyahud, duduk di antara dua sujud, berdiri posisinya, mengerti ilmunya, dia benar posisinya, caranya benar. Kemudian ketika berzikir, berdoanya dia pahami, maka tidak terburu-buru, dia tulus menghadap kepada Allah, dia memasrahkan dirinya, andai pun saat itu adalah saat terakhir dia menghadap kepada Allah, jadikanlah yang terbaik. Makanya jadikan sholat kalian seperti orang pamitan, kata Rasulullah.
seperti orang mau meninggal, maka akan berupaya menjadi yang terindah. Tiap sholat lakukan seperti itu, seolah-olah sholatmu adalah sholat yang terakhir, seolah-olah engkau akan berpamitan. Itu hadits Rasul. Jadi pada saat sholat kita harus membayangkan kematian, dianjurkan. Wara'atul abdan, sebagai pelepas penat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Qum fasalli fa inna sholata syifaun." Berdirilah engkau, kemudian lakukan salat, karena sesungguhnya salat merupakan obat. Obat ternyata. Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Majah. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan juga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, innallaha idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ardi, innallaha sesungguhnya Allah, idza anzala, jika Allah menurunkan ahatan, wabah penyakit, minas sama'i dari langit, ala ahlil ardi, pada penduduk bumi, sorofaha an ummaril masjidi, maka Allah akan menghindarkan wabah tersebut dari para pemakmur masjid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Memang hadisnya dhaif, riwayat Imam Askari, tapi walaupun dhaif ya untuk motivasi tidak masalah ya. Rahasia sholat yang berikutnya yang keempat, wa unsun fil qabri, akan menjadi teman yang membahagiakan. Bukan teman yang menyiksa, tapi teman yang membahagiakan nanti di dalam kubur. Wa manzilur rahmati, sholat akan menjadi tempat turunnya rahmat. Jadi kalau kita ingin mengharapkan rahmat bercucuran, perbanyak sholat. Yang fardunya dijaga, yang sunnahnya dilanggengkan. Wa miftahus samai, dan akan menjadi kunci pembuka langit. Artinya ijabah akan mudah. Makanya minta tolong dengan cara sholat, minta kepada Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, as-salatu qurbanu kulli taqiyyin, sholat adalah pengabdian bagi setiap orang yang bertakwa. Sholat adalah persembahannya orang-orang yang bertakwa. Riwayat Imam Al-Qudai dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Rahasia sholat yang ketujuh, wathiqlul mizani, dan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada saat yaumil mizan. Wa mardatur rabbi, yang kedelapan, akan menjadi tempat keridhaan Allah. Artinya kalau kita sholat dengan tulus, maka pada saat itu Allah meridhai kita. Jika sebelumnya kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita sholat taubat, maka yang tadinya Allah ghadab, Allah benci, Allah murka, kemudian kita sholat taubat, benar-benar bertaubat kepada Allah, maka rahmatullah awsa'u min ghadabih, rahmatnya Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Jangan pernah putus asa. Jika dulu kita pernah terjerembab pada jurang kemaksiatan, raihlah kebaikan di hadapanmu. Allah menanti taubatmu. Kemudian kita lanjutkan hadis tentang asrarnya salat. Wa thiqlul mizan wa mardatur rabbi, dan tempat keridhaan Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah ta'ala min ayyarahu sajidan yu'affir wajhahu fit turabi. Rawahu Tabrani. Ma min halatin, tidaklah dari suatu keadaan, tidak ada keadaan yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah, yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba. Tidak ada satu keadaan pun yang lebih dicintai oleh Allah dari seorang hambanya. Begitu loh. Min ayyarahu sajidan, dibandingkan dengan ketika Allah melihatnya sujud, yu'affiru wajhahu fit turabi, yang ia menyungkurkan wajahnya ke tanah.
Jadi tidak ada keadaan manusia, keadaan hamba Allah yang paling dicintai Allah kecuali ketika hambanya itu bersujud kepada Allah, menyungkurkan wajahnya ke tanah. Bukan berarti menggasur, tahu menggasur? Nyarud. Bukan nyarud, menempelkan. Menyungkurkan tuh bukan berarti serodot ya tumburan wajah nah lecet kapalan ta. Bukan begitu maksudnya. Orang kalau memahami arti secara tekstual saya bisa salah kaprah. Allah lebih suka kalau kita sujud itu menyungkurkan, akhirnya Allahu Akbar jeduk begitu. Salah, kan disungkurkan berarti lebih disukai, apalagi sampai berdarah-darah. Salah kaprah. Makanya ngaji. Rawahu Tabrani. Yang kesembilan, rahasia salat wa thamanul jannati, dan akan menjadi harganya surga. Artinya apa? Kalau ingin surga jangan tinggalkan salat. Salah satu tegaknya agama adalah salat, atau penegak agama adalah salat. Ya kalau ingin mendapatkan rewardnya surga, tegakkan agama dengan baik, kan begitu. Jadi harganya surga ya salat yang tulus. Kalau salatnya tulus, benar, ikhlas dan benar sesuai tata caranya, maka innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tentu salatnya mampu menjadi benteng bagi dirinya supaya terhindar daripada perbuatan tercela. Jadi kalau ada orang sholat tapi tetap saja perilakunya jelek, maka mungkin sholatnya harus diperbaiki. Bisa jadi seperti itu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal musalliya, kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang sholat la yaqra'u babal maliki, sesungguhnya ia sedang mengetuk pintu raja. Jadi orang yang sholat itu sedang mengetuk pintu raja. Wa innahu man yudim qara'al babi yushiku ayyuftahu lahu, ya, ayyuftahu lahu, yushiku ayyuftahu lahu, ayyuftaha. Kan ada an, harfun nasbin, yuftaha mansubun bi an, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi pentingnya ngaji ilmu alat. Kalau ada salah cetak apa, kita jadi paham. Ngaji ilmu alat itu ilmu nahwu, sorof, bade, bayan, ma'ani, mantek, balaghah, perlu dipahami itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang sholat ia sedang mengetuk pintu raja, pintu sang penguasa, pintu penguasa. Wa innahu man yudim qur'al babi yushiku ayyuftaha lahu, dan sesungguhnya siapa yang terus-menerus mengetuk pintu, maka tak akan lama lagi akan dibukakan pintu itu baginya. Siapa yang terus-menerus mengetuk pintu, maka tak akan lama pintu itu terbuka untuknya. Riwayat Imam Ad-Dailami. Jadi teruslah, terus ya sholat. Tapi jangan sampai kalau kita lagi butuh baru mau sholat, tapi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya tinggal sholat. Kalau lagi butuh mewek-mewek, datang ke ulama, datang ke guru. Tapi kalau sudah terpenuhi pongah, lupa gitu kan, wah sudah habisin buat maksiat gitu, apalagi sombong. Ya, itu banyak yang seperti itu, banyak tuh. Mudah-mudahan jamaah Muhammad Rasulullah tidak sampai seperti itu. Selamat diberikan akhlak yang mulia semuanya, amin. Dan umat Islam pada umumnya mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah. Ya, aslih ummat sayyidina Muhammadin, kan doanya begitu, memperbaiki keadaannya. Ya, tergantung Allah Ta'ala. Kita pasrah sama Allah, bukan berarti umat Nabi Muhammad nggak ada yang benar, bukan berarti begitu. Bukan, ini mah memandang diri sendiri saja.
Yang ke-10 wa hijabun minan nar. Salat yang baik, yang tulus ikhlas sesuai dengan aturan, maka akan menjadi penghalang, dinding penghalang dari api neraka. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, as-salatu mizanun, salat itu merupakan timbangan, faman aufa istaufa, maka siapa yang memenuhi janjinya, maka Allah akan menyempurnakan janji Allah baginya. Riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wal makna, dan adapun maknanya, as-salatu mizanul iman. Makna dari lafaz as-salatu mizanul iman. Faman aufa biha, siapa orang yang memenuhi salat tersebut, bihifdzi wajibatiha, dengan menjaga kewajiban-kewajibannya, wa mandubatiha, dan juga yang sunnah-sunnahnya, istaufa ma wa'adallahu bihi minal fauzi bidari thawabi wan najati min alimil iqabi, maka Allah akan memenuhi janjinya, ya, melengkapi janji Allah Ta'ala, ya, memenuhi janji Allah Ta'ala kepadanya berupa apa? Minal fauzi, berupa kebahagiaan, keselamatan dalam bahagia, bidari thawabi, di alam pembalasan. Alam pembalasan itu nanti di akhirat berarti. Wan najati, dan alam keselamatan, yakni surga, min alimil iqabi, terhindar daripada kengerian siksa, daripada kedahsyatan siksanya Allah. Faman aqamaha, dan siapa yang mendirikan, menegakkan, bukan mendirikan, dan siapa yang menegakkan salat, ay as-salata, faqad aqamad-din, maka sungguh ia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din, maka sungguh ia telah meruntuhkan agama. Jadi jangan sampai meninggalkan salat sesusah apapun, dalam keadaan apapun, salat sebisanya. Bisanya cuma mata doang begini-begini, ya sudah, ketika itu sambil terlentang bisanya begini-begini saja salatnya, ya lakukan itu. Saking wajibnya salat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala khamsu salawatin, adapun 5 salat fardu, adapun salat yang 5 waktu, man hafadha alaihinna, siapa yang menjaganya, kanat lahu nuran, maka ia akan memiliki cahaya, wa burhanan, dan petunjuk, wa najatan, dan keselamatan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh alaihinna, dan siapa yang tidak mampu menjaganya, lam takun lahu nuran, maka dia tidak akan memiliki cahaya, wala burhanan, dan tidak akan memiliki petunjuk, wala najatan, dan tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna, dan nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, wa Qarun, dan Qarun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Rawahu Ibnu Nasr, wallahu a'lam bishawab. Jadi tolong, yang paling utama itu adalah salat, sesusah apapun, atau sebaliknya, sesukses apapun, sesibuk apapun, salat jangan pernah ditinggalkan. Ya, senikmat apapun, setidak enak apapun, jangan pernah meninggalkan salat. Utamakan salat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita, dzurriyyah kita, turunan kita, semoga disempurnakan iman, Islam, dan ihsannya, diberikan kesolehan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Makanya doa, Rabbi ja'alna muqimas shalah. Kalau untuk sendiri, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau untuk bersama-sama, Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Begitu, supaya menjadi orang-orang yang menegakkan sholat.